laporan pada awal tahun ini bahwa penebangan hutan di Papua dan Papua Barat meningkat sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Laporan itu tentu saja tidak fair karena sengaja menutup-nutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada area yang disebut-sebut terjadi deforestasi seluas 269.132 hektar melalui penerbitan 17 surat keputusan pelepasan kawasan hutan atau SKPKH dalam kurun 2015-2019. Fakta yang disembunyikan ialah 12 dari 17 SKPKH tersebut merupakan kelanjutan proses dari persetujuan prinsip yang telah diberikan pemerintahan sebelumnya. Data pembanding yang disodorkan KLHK berdasarkan data satelit USGS dan Sentinel Hub di area 17 SKPKH itu mendekati 100% masih berupa tutupan hutan alam hingga kini. Harus jujur diakui bahwa seluruh pandemi COVID-19 berseliweran data-data palsu di ruang publik. Tujuannya tentu saja menurunkan kredibilitas pemerintah. Dalam konteks itulah, KLHK yang menyodorkan data pembanding diapresiasi. Ambil contoh, izin perkebunan selama 1984-2020 melalui pelepasan kawasan hutan seluas 7,3 juta hektar. Sebanyak 91% atau 746 izin seluas 6,7 juta hektar dikeluarkan sebelum Presiden Jokowi. Begitu juga terkait dengan hutan tanaman industri atau HTI yang hingga Desember 2020 tercatat izin untuk 11,2 juta hektar. Akan tetapi, pada era Presiden Joko Widodo, izin dikeluarkan sebanyak 1,2 juta hektar atau hanya 10,7% dari keseluruhan izin. Pemerintahan sekarang memang bertugas mencuci piring kotor pemerintahan sebelumnya di bidang lingkungan hidup. Karena itu, tidak ada lagi obral izin dan penegakan hukum lingkungan berjalan tegak lurus. Sebelum 2015, sebanyak 95,76% izin dikuasai perusahaan. Sekarang rakyat menikmati program perhutanan sosial dan tanah objek agraria. Bangsa ini tentu saja tidak mau dibuat malu oleh sejarahnya. Karena itu, kebesaran dan kemakmuran di bidang lingkungan hidup harus diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan generasi mendatang.